Langit Gaza tak pernah benar-benar gelap karena malam, melainkan karena bayang-bayang perang yang tak kunjung selesai. Di balik balaklava dan suara dentuman, Hamas menjadi simbol kebanggaan sekaligus ketakutan bagi rakyatnya sendiri, dicintai sebagai pelindung, tapi dibenci saat suara-suara berbeda dibungkam atas nama perjuangan. Ketika seorang anak bernama Harith menuliskan kalimat sederhana, "Aku juga mau bicara," tembok kekuasaan yang kokoh selama puluhan tahun mulai retak dari dalam. Lalu muncul pertanyaan besar yang menggantung di antara puing dan darah. Mungkinkah perubahan di Gaza justru datang bukan dari senjata, tapi dari suara yang selama ini dibungkam? Dari sinilah kisah dimulai. Sebelum lanjut videonya, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Karena kita setiap hari upload jam 8 malam, nantikan cerita inspirasi yang menyentuh hati lainnya. Dan tonton video ini sampai habis, karena di akhir cerita, ada pelajaran hidup yang sangat bermakna, dan plot twist yang tak terduga. Langit Gaza pagi itu tak pernah biru. Bahkan saat matahari terbit dari balik reruntuhan gedung sekolah yang hancur, warnanya hanya sebatas jingga keabu-abuan. Asap masih mengepul dari sisa-sisa pemboman semalam. Udara berbau mesiu dan plastik terbakar. Namun di antara puing-puing dan lubang-lubang jalan yang menganga, ada satu hal yang tetap hidup. Langkah kecil bocah bernama Yusef Al-Masri. Anak lelaki berusia 9 tahun yang matanya jauh lebih tua dari tubuhnya. Yusef berjalan menenteng keranjang rotan yang lebih besar dari lengannya. Di dalamnya ada 10 roti pipih buatan ibunya. Ia berjalan cepat, menyusuri gang sempit, menuju Masjid Abu Qadrah, tempat ayahnya biasa membagikan roti gratis untuk para pengungsi yang tinggal di tenda-tenda darurat. Mereka menyebutnya dapur umat, sebuah istilah penuh cinta di tengah kota yang sudah kehilangan banyak hal. Ayahnya, Abu Arafat, adalah satu dari sedikit lelaki Gaza yang tetap memilih membantu, bahkan setelah rumah mereka rata dengan tanah. Tak banyak bicara, tak ikut berteriak intifada, tapi tangannya selalu sibuk membuat roti, memperbaiki atap, atau menarik jenazah dari reruntuhan. Yusef sangat mengaguminya. Baginya, ayahnya adalah satu-satunya pahlawan yang tak butuh senjata. Tapi hari itu berbeda. Saat Yusef sampai di tikungan jalan menuju masjid, ia melihat ayahnya berdiri di tengah kerumunan, membagi-bagikan roti kepada anak-anak yang mengantre dengan baju koyak dan wajah kotor. Ada senyum di bibir Abu Arafat, meski rambutnya penuh debu. Namun sebelum Yusef sempat memanggilnya, suara khas itu terdengar. Dengkuran mesin di langit, disusul bunyi bersiul tajam. Ayah, terlambat. Satu rudal kecil, dijuluki Hellfire, jatuh dari langit dan meledak hanya beberapa meter dari posisi ayahnya berdiri. Semua berubah menjadi cahaya, debu, dan serpihan tubuh. Dunia seperti berhenti sesaat, hanya menyisakan gema tangisan anak-anak dan suara logam panas menghantam tanah. Yusef terdorong ke belakang. Ia jatuh, wajahnya mencium tanah yang berlumpur darah. Keranjang rotinya terlempar, roti-roti hangat itu berserakan, terciprat darah dan abu. Ia bangkit pelan, lututnya gemetar, matanya mencari sosok yang dikenalnya. Yang ia temukan hanyalah sepotong kain syal yang dulu dipakai ayahnya. Sisanya hanyalah debu. Malam itu, Yusef tak berbicara sepatah kata pun. Di rumah sempit mereka yang kini menjadi bagian dari barisan pengungsi di pinggir kota, ibunya hanya bisa memeluk tubuhnya yang dingin. "Sudah nak, syahid, ayahmu syahid," bisiknya, meski air matanya tak berhenti mengalir. Tapi dalam hati kecil Yusef, ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya kesedihan. Ada bara yang menyala. Ada luka yang tak bisa dijahit dengan kata-kata syahid atau surga. Ia mulai menggambar. Di dinding, di pasir, di belakang sobekan buku tulis. Ia menggambar pesawat tanpa awak. Menggambar wajah musuh yang tak pernah ia lihat. Ia menggambar bendera hitam dengan huruf Arab di tengahnya. Ia menggambar balaklava. Kalau aku besar, aku akan membuat mereka menangis seperti aku menangis sekarang. Gumamnya di tengah malam, di balik terpal robek, di bawah langit yang tak pernah biru. Hari-hari berikutnya, Yusef tak lagi mengantarkan roti. Dapur umat ditutup. Masjid Abu Qadrah menjadi puing. Ibunya mencoba menjahit pakaian untuk bertahan hidup.
Tapi setiap malam, suara mesin di langit terus datang. Dan setiap kali itu terjadi, Yusef berjongkok, memeluk lututnya, tapi matanya tak lagi takut. Ia hanya menunggu, mencatat, dan diam-diam menyimpan dendam. Suatu sore, seorang pria dengan sorban gelap dan mata tajam datang ke kamp. Ia memperhatikan anak-anak, membagikan permen, menanyakan nama-nama mereka. Ia tersenyum pada Yusef lalu berkata, "Kau anak Abu Arafat?" Yusef mengangguk pelan. "Kau punya mata seperti ayahmu," ucap pria itu sambil menepuk bahunya. "Tapi matamu lebih dalam. Suatu saat nanti, Gaza butuh mata seperti itu." Malam itu, untuk pertama kalinya, Yusef menuliskan satu kata di buku tulis usang ayahnya. Hamas. Bukan karena ia tahu apa artinya, tapi karena ia mendengar bisik-bisik anak-anak lain, bahwa pria dengan sorban gelap itu berasal dari kelompok itu, dan bahwa mereka adalah satu-satunya yang bisa membalas dendam. Satu-satunya yang tak tunduk. Satu-satunya yang membuat Israel takut. Tapi yang tak ia ketahui, saat pena menulis kata itu di halaman lusuh, tak hanya tangannya yang berubah, jiwanya juga perlahan berbelok arah, dan jalan yang akan ia tempuh kelak tak akan pernah bisa ia undurkan. 3 tahun telah berlalu sejak hari itu. Sejak suara dentuman itu merampas ayah dari hidup Yusef dan menghapus masa kecil yang seharusnya dipenuhi tawa. Di usianya yang kini menjelang 12 tahun, tubuhnya sudah lebih kokoh. Ia tak lagi berjalan membawa keranjang roti. Kini, ia menyusuri gang-gang Gaza, membawa tas ransel sobek, berisi buku kosong, dan batu yang ia kumpulkan diam-diam. Sekolah tempatnya dulu belajar telah menjadi bangunan tak beratap. Dindingnya penuh peluru, dan papan tulisnya telah digunakan sebagai tempat tidur darurat oleh para pengungsi. Namun setiap pagi, anak-anak tetap berkumpul. Bukan untuk belajar, tapi untuk mendengarkan cerita. Cerita tentang perlawanan. Dulu, Gaza pernah bebas. Dulu, ada pelabuhan, ada bandara. Kita bisa ke Rafah tanpa izin. Tapi sekarang, lihat, semua diblokade. Karena kita Palestina, karena kita tak tunduk, kata seorang lelaki yang mereka panggil Ustaz Hamdan. Lelaki itu datang 2 kali seminggu, mengenakan gamis abu-abu dan membawa selebaran kecil bergambar Masjid Al-Aqsa dan bendera hijau. Yusef duduk paling depan. Matanya menyala saat Ustaz Hamdan bercerita tentang para pejuang yang menyelinap di malam hari, melempar bom molotov, lalu kembali ke rumah tanpa ketahuan. Kisah-kisah itu menggetarkan hatinya. Ia mulai menyimpan koran-koran lama bergambar pejuang bersenjata. Di kamar sempitnya, ia menggambar ulang wajah-wajah yang wajahnya tertutup masker, tapi mata mereka menatap seperti elang. Suatu hari nanti, pikirnya, aku juga akan memakai seragam hijau itu. Pada suatu malam yang panas, saat listrik padam seperti biasa, Yusef duduk di atap rumahnya sambil memandangi langit. Udara berbau garam dari laut dan debu dari jalanan. Ibunya tertidur di bawah, dan adiknya menggeliat kecil di pelukannya. Yusef sendiri tak bisa tidur. Sesuatu bergemuruh di dadanya, sebuah dorongan aneh yang tidak ia mengerti. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat 2 bayangan bergerak cepat di gang sempit. Mereka membawa sesuatu di punggung, dan salah satu dari mereka berhenti tepat di bawah tiang, lalu menaikkan bendera kecil berwarna hijau. Tanpa sadar, Yusef berdiri dan mengikuti mereka dari kejauhan. Mereka memasuki sebuah rumah tua yang tampak kosong. Tak ada lampu, hanya lilin kecil yang menyala di sudut jendela. Yusef menunggu dari balik dinding, menahan napas, lalu mendekat. Ia mengintip dari celah jendela yang retak. Di dalam, ada 5 lelaki. 2 di antaranya masih muda, mungkin baru berusia belasan tahun. Yang satu sedang berbicara pelan, menjelaskan sesuatu di atas kertas. Di meja, ada roti, air, dan beberapa radio komunikasi tua. Dinding rumah penuh coretan peta dan catatan tangan. Tapi yang membuat jantung Yusef berdetak lebih cepat adalah satu hal. Semua dari mereka mengenakan seragam hijau. Keesokan harinya, saat mentari baru menyentuh atap rumah, Yusef nekat mendatangi rumah tua itu.
Ia menunggu hingga tak ada siapa-siapa, lalu menyelipkan secarik kertas ke bawah pintu. Namaku Yusef Al-Masri. Ayahku syahid karena rudal. Aku ingin ikut berjuang. Aku tidak takut mati. Hari demi hari ia menunggu balasan. Tapi tidak ada. Hingga seminggu kemudian, saat ia pulang dari tempat Ustaz Hamdan mengajar, ia menemukan sebuah kertas kecil terselip di bawah tikar tempat tidurnya. Datang ke Masjid Al-Badr malam Jumat. Sendirian, jangan bicara pada siapapun. Masjid Al-Badr berada di pojok kota, dekat dermaga yang kini rusak total. Malam itu, angin laut membawa aroma ikan busuk dan besi karatan. Tapi Yusef datang, menutupi wajahnya dengan syal tua milik ayahnya. Ia mengetuk pintu belakang, seperti yang tertulis di catatan. Seorang lelaki membukakan pintu. Matanya tajam, tapi senyumnya tenang. Ia memeriksa sekeliling, lalu memberi isyarat agar Yusef masuk. Namamu siapa? Yusef. Al-Masri. Umur? 12. Kenapa kau datang ke sini? Yusef menatap lelaki itu. Suaranya pelan, tapi mantap. Karena aku ingin hidup untuk sesuatu yang lebih dari sekadar bertahan. Aku ingin membalas, tapi juga aku ingin tahu kenapa semua ini terjadi. Pria itu terdiam. Ia menatap bocah kecil di hadapannya seperti menimbang sesuatu. Yusef, katanya akhirnya. Kami bukan permainan. Kami bukan cerita heroik di dinding sekolah rusak. Kami punya luka. Dan kadang, luka kami membuat kami salah memilih jalan. Kau yakin ingin menjadi bagian dari luka itu? Yusef mengangguk. Mata kecilnya tajam. Malam itu, ia diizinkan bergabung sebagai kurir kecil. Tugasnya sederhana. Membawa pesan-pesan rahasia dari satu titik ke titik lain. Ia tidak boleh bertanya. Tidak boleh membaca isi pesan. Tidak boleh bicara dengan siapapun. Ia belajar menggunakan jalan tikus, mengenali tanda rahasia di dinding, dan menghafal peta lorong-lorong bawah tanah. Tubuh kecilnya membuatnya sempurna untuk menyelinap di tempat-tempat yang orang dewasa tak bisa lewati. Setiap malam ia pulang dengan peluh dan debu, tapi hatinya penuh rasa bangga. Ia merasa penting, merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Namun, di balik semua itu, tanpa ia sadari, perlahan-lahan, rasa sakitnya berubah menjadi keyakinan yang tak tergoyahkan. Dan keyakinan itu, meski memberinya tujuan, mulai membutakan matanya dari satu hal yang paling berharga, kebenaran. Namamu bisa jadi segalanya di Gaza. Tapi dalam jaringan bawah tanah yang kian padat dan dalam, nama bukan sekadar identitas. Nama adalah tanda kepercayaan. Atau justru, pintu menuju kematian. Yusef kini telah berusia 14 tahun. Tubuhnya tumbuh cepat, tapi lebih karena tekanan hidup ketimbang gizi. Tulangnya keras, wajahnya tirus, dan matanya semakin mirip ayahnya, penuh luka yang sudah tak bisa ditangisi. Ia masih menjadi kurir. Tapi kini, ia mulai dipercaya membawa lebih dari sekadar kertas. Ia membawa pesan suara, foto, dan kadang, granat tangan. Di malam-malam sepi, ia duduk di pojok lorong bawah tanah, mendengarkan obrolan para seniornya yang memakai nama samaran, Al-Quds, Sidik, dan Majid. Mereka menyebut nama-nama yang tak pernah ia dengar di radio. Mereka tak percaya media dari luar. Bagi mereka, yang di luar Gaza tak akan pernah mengerti Gaza. Yusef mulai menyadari bahwa di dalam tubuh Hamas sendiri ada banyak lapisan. Ada yang bertugas menulis propaganda. Ada yang menyelundupkan senjata dari terowongan Rafah. Ada pula yang mengajarkan tafsir dan akidah dengan nada suara penuh api dan darah. Namun dari semua itu, yang paling menggetarkan hati Yusef adalah mereka yang tak memakai nama, para syuhada yang namanya ditulis di dada. Satu malam, setelah misi pengiriman kode ke arah Khan Yunis selesai, Yusef duduk bersama Al-Quds di ujung terowongan. Kau tahu kenapa mereka menulis nama syuhada di dada mereka, Yusef? Tanya lelaki berjanggut tipis itu sambil menyulut rokok yang hampir padam. Yusef menggeleng. Nafasnya masih terengah karena perjalanan jauh, karena tubuh mereka mungkin hancur. Tapi identitas mereka harus tetap hidup. Jika mereka tertangkap,
disiksa, atau tubuh mereka tak ditemukan, setidaknya dunia tahu mereka pernah ada. Yusef menggigit bibirnya. Apa itu cukup? Al-Quds tersenyum pahit. Tidak pernah cukup, tapi itu semua yang kita punya. Yusef mulai menulis nama ayahnya di potongan kain. Ia menyelipkannya di balik bajunya setiap kali keluar malam. Nama itu, Abu Arafat Al-Masri, ditulis dengan tinta hitam dan darah kering dari jari sendiri. Bukan demi pamer, tapi karena ia takut. Takut menjadi mayat tanpa nama, seperti puluhan lainnya yang dibawa angin ke rumah sakit Al-Shifa setiap hari. Suatu hari, ia dikirim ke sebuah kamp pelatihan rahasia di bagian utara. Di sana, ia bertemu puluhan remaja lain. Usia mereka beragam, ada yang seusianya, ada yang lebih muda. Mereka tidur di atas tanah, makan roti basi, dan berlatih menembak dengan senjata rakitan. Instruktur mereka bernama Abu Rayyan, seorang pria tinggi, bertubuh kurus, dengan suara berat dan bekas luka membentang dari leher hingga dagunya. Kalian semua akan mati suatu hari nanti, katanya dingin. Pertanyaannya, mau mati untuk apa? Untuk makanan? Untuk pelarian? Atau untuk bumi yang diinjak tentara musuh? Setiap hari? Tak ada yang menjawab. Kalau jawaban kalian adalah bumi ini, lanjutnya, maka mulai hari ini, kalian bukan anak-anak lagi. Kalian adalah bayangan. Kalian tak punya keluarga, tak punya nama. Kalian adalah tubuh untuk Gaza. Yusef mulai mengalami perubahan. Ia tidur hanya 4 jam per hari. Ia bisa merakit bom Molotov dalam waktu kurang dari 1 menit. Ia tahu cara mengenali drone dari suara baling-balingnya. Ia tahu kapan harus lari, kapan harus diam, dan yang terpenting, kapan harus membunuh. Namun di sela-sela semua itu, Yusef menyimpan satu kebiasaan. Setiap malam, ia menuliskan nama-nama yang ia ingat ke dalam buku kecil milik ayahnya. Nama-nama rekan seperjuangan yang gugur. Nama anak-anak yang ia lihat meninggal di jalan. Nama-nama yang hanya ia kenal sebentar, tapi tak ingin ia lupakan. Buku itu penuh. Halamannya dipenuhi tinta dan air mata yang kadang menetes tanpa ia sadari. Suatu malam, saat badai mengguncang Gaza dan listrik mati total selama 2 hari penuh, Yusef ditugaskan mengawal seorang pria tua dari luar kota. Pria itu berpakaian sederhana, tapi dikawal ketat oleh 5 orang bersenjata. Yusef bertanya pelan kepada komandannya, "Siapa dia?" Komandan menjawab pendek, "Dia bagian dari politik." Yusef tidak mengerti. Apa hubungan pria tua itu dengan pejuang-pejuang yang siap mati? Tapi kemudian ia mendengar diskusi-diskusi dalam rapat rahasia, bahwa Hamas bukan hanya senjata, ia juga kursi di parlemen, bahwa ada orang-orang yang percaya perlawanan tak hanya dilakukan dengan darah, tapi dengan negosiasi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, sesuatu dalam diri Yusef bergoyang. Ia yang selama ini percaya bahwa hanya kekerasan bisa membebaskan tanah ini, kini mendengar kalimat-kalimat seperti gencatan senjata, mediasi Mesir, perjanjian damai yang terhormat. Malam itu, Yusef mencoret salah satu nama dari daftar yang ia tulis. Bukan karena orang itu mati, tapi karena orang itu ternyata ingin hidup. Dan untuk pertama kalinya, Yusef mulai bertanya dalam hati. Jika musuh kita menekan kita dengan kekuatan, tapi kita tetap hidup, apakah itu berarti kita menang tanpa harus mati? Pertanyaan itu tak ia jawab, tapi ia tahu. Babak baru telah dimulai. Gaza tidak pernah diam. Bahkan saat langit tampak tenang dan ombak tidak menghantam keras, di bawah tanahnya, dalam lorong-lorong sempit yang lembab dan berdebu, kehidupan bergerak seperti arus listrik, cepat, sunyi, dan berbahaya. Yusef sudah tidak sama seperti 2 tahun lalu. Kini ia telah berumur 16 tahun, dan meski wajahnya masih muda, sorot matanya menyimpan terlalu banyak kehilangan. Di markas kecil wilayah selatan, ia dikenal sebagai Faris Shagil, nama samaran yang berarti penunggang yang bekerja dalam senyap. Kini tugasnya bukan lagi mengantar pesan, melainkan mengatur jalur komunikasi antar sel, dan sesekali memutuskan siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang harus diam selamanya.
Namun, perubahan terbesar datang bukan dari senjata, melainkan dari kata-kata. Dalam suatu rapat tertutup yang diadakan di terowongan Qassam, Yusef duduk bersebelahan dengan dua tokoh senior Hamas yang sangat berbeda. Di sisi kanan duduk Abu Rayyan, instruktur keras yang mengajarkannya seni bertempur. Di sisi kiri duduk Sheikh Musa, tokoh da'i yang mewakili sayap politik, mengenakan jubah putih bersih, dan membawa kitab kecil di dadanya. Topik malam itu adalah gencatan senjata. Kita bisa menahan diri selama 3 minggu. Cukup untuk memulihkan logistik dan menarik simpati internasional, kata Sheikh Musa tenang, nadanya seperti angin sore. Dan sementara itu, mereka membangun lagi kubu mereka, membeli waktu untuk membantai lebih banyak warga kita. Bentak Abu Rayyan, Sheikh Musa tak bergeming. Ia menatap Yusef. Bagaimana pendapatmu, anak muda? Yusef terdiam. Lidahnya keluh. Ia terbiasa menjawab cepat dalam situasi darurat. Tapi pertanyaan ini lain, karena jawabannya bisa mengubah jalannya hidup banyak orang. Dengan pelan, ia menjawab, kalau gencatan senjata bisa menyelamatkan 1 nyawa anak kecil dari dibakar hidup-hidup, mungkin itu lebih kuat dari 1000 peluru. Abu Rayyan mendengus, lalu berdiri dan meninggalkan ruangan. Sheikh Musa tersenyum tipis. Kau tumbuh, tapi ingat, tak semua orang di dalam kita akan menyukai pertumbuhanmu. Beberapa minggu kemudian, Yusef ditugaskan ke wilayah Beit Lahia, tempat yang katanya menjadi lokasi pertemuan rahasia antara tokoh Hamas dan utusan dari organisasi luar, pihak yang tidak dianggap musuh, tapi juga tidak sepenuhnya teman. Di sana, Yusef bertemu seorang wanita yang tak pernah ia bayangkan akan menjadi bagian dari cerita ini. Laila As-Salim, seorang jurnalis muda Palestina, berpendidikan di luar negeri, yang memilih pulang ke Gaza untuk menulis dari sisi yang benar. Laila mengenakan jilbab hitam dan membawa kamera kecil, tapi matanya menyimpan sesuatu yang membuat Yusef resah. Keberanian yang tidak dilatih dengan senjata, melainkan dengan kejujuran. Kau percaya Hamas bisa berubah? Tanya Laila, saat mereka duduk di reruntuhan sekolah yang dihancurkan oleh rudal 4 bulan lalu. Yusef tak langsung menjawab. Ia hanya menatap langit, lalu berkata, Aku tak tahu, tapi aku tahu, yang keras tidak selalu menang, dan yang lembut tidak selalu kalah. Laila tersenyum. Itu kalimat paling jujur yang kudengar dari anggota Hamas. Malamnya, Yusef dipanggil oleh salah satu pimpinan Brigade Izzuddin Al-Qassam. Dengar baik-baik, kata lelaki bersenjata itu. Kami dapat laporan bahwa kau terlalu dekat dengan elemen sipil, terutama perempuan. Ini bukan organisasi bermain, kata. Ini ladang jihad. Yusef tak menyangkal. Ia tahu posisinya berbahaya. Laila bukan musuh, jawabnya pelan. Bahkan jika bukan musuh, bukan berarti dia saudara. Hati-hati, Yusef. Kau mulai membuat garis itu kabur. Kalimat itu membekas. Tapi yang lebih membekas adalah perasaan bahwa ada ketakutan dalam tubuh Hamas terhadap ide perubahan. Yusef mulai melihat jurang di dalam tubuh organisasinya. Jurang antara mereka yang ingin melawan dengan darah dan mereka yang ingin melawan dengan narasi dan kebijaksanaan. Di malam-malam sepi, Yusef mulai mencatat nama-nama baru dalam bukunya. Bukan lagi hanya nama syuhada, tapi juga nama-nama yang mempertanyakan arah perjuangan. Laila adalah salah satunya. Begitu juga dengan Sheikh Musa. Dan secara diam-diam, ia menuliskan satu nama yang membuat tangannya gemetar. Namanya sendiri. Pada suatu hari, Laila mengajaknya ke sebuah rumah sakit kecil tempat anak-anak korban perang dirawat. Di sana, Yusef melihat seorang bocah lelaki berusia 7 tahun tanpa kaki, sedang tertawa memainkan pesawat kertas. Laila bertanya, Kau tahu apa cita-cita anak itu? Yusef menggeleng. Laila tersenyum getir. Dia ingin jadi pilot, tapi bukan pilot tempur. Dia ingin menerbangkan pesawat bantuan untuk anak-anak Gaza. Dan di saat itu juga, Yusef tahu, perlawanan tidak selalu berarti menghancurkan. Kadang,
Perlawanan sejati adalah memilih untuk tidak meledakkan sesuatu ketika kau bisa. Namun Gaza tidak pernah memberi banyak waktu untuk berpikir. 2 minggu kemudian, markas Sheikh Musa diserang. Bukan oleh Zionis, tapi oleh kelompok keras dari dalam Hamas sendiri yang menganggapnya sebagai pengkhianat. Yusef datang terlambat. Sheikh Musa sudah sekarat, peluru menembus dadanya. Di detik-detik terakhir hidupnya, ia menggenggam tangan Yusef dan berbisik, "Jangan biarkan yang membakar, memimpin cahaya." Malam itu, Yusef duduk di atap rumahnya, memandang laut, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, menangis bukan karena kehilangan, tapi karena ragu akan apa yang ia yakini selama ini. Balaklava, topeng hitam yang menutupi wajah, menyembunyikan identitas, dan menjadi simbol dari yang tak bisa dilihat, selalu diasosiasikan dengan satu hal di Gaza: perlawanan. Namun Yusef mulai sadar, tak semua yang mengenakan balaklava adalah pahlawan. Dan tak semua yang menampakkan wajah adalah pengkhianat. Sejak kematian Sheikh Musa, arah angin di tubuh Hamas berubah cepat dan tajam. Sayap politik dipangkas. Lembaga pendidikan yang dulu disusupi nilai-nilai dakwah dan perdamaian mulai dipenuhi selebaran pelatihan militer. Laila menghilang dari radar. Yusef mencarinya diam-diam, namun hanya menemukan kamar kos yang kosong dan setumpuk buku dengan catatan penuh coretan marah. Di buku itu tertulis, "Jika kita menuntut pembebasan, mengapa kita mengurung diri dalam kekerasan?" Kalimat itu menghantam hati Yusef seperti peluru nyasar. Yusef kini dipromosikan sebagai koordinator jalur Rafah, tak bisa menolak perintah yang datang dari atas. Ia ditugaskan untuk menyelidiki pengkhianatan internal, siapapun yang menyebarkan gagasan damai di tengah barisan pejuang. Ironisnya, ia tahu, dirinya lah yang seharusnya menjadi target penyelidikan. Dalam beberapa malam terakhir, Yusef menghindari rapat besar dan justru menyusup ke ruang perpustakaan tua di wilayah Deir al-Balah. Di sana, ia bertemu kembali dengan wajah lama. Fawaz, seorang mantan pejuang yang kini menjadi pustakawan, dan diam-diam membangun ruang diskusi intelektual bagi para pemuda Gaza. Darah hanya membuka pintu, tapi yang membuat kita melangkah masuk adalah pemahaman, ucap Fawaz sambil menyusun buku tentang geopolitik Timur Tengah. Yusef duduk lama di sana, membaca catatan-catatan sejarah perjanjian Oslo, Camp David, dan bahkan konsep-konsep dari tokoh seperti Edward Said. Dan perlahan, ia mengerti satu hal. Perlawanan bukan hanya soal menang melawan musuh, tapi menang melawan keyakinan yang buta. Namun Gaza tak pernah memberi ruang untuk ketenangan terlalu lama. Di awal bulan berikutnya, terjadi insiden besar. Ledakan di markas pelatihan wilayah timur menewaskan lebih dari 20 kader muda Hamas. Ledakan itu bukan ulah Zionis, melainkan dari dalam. Dari bom waktu yang dipasang oleh orang dalam sendiri. Seketika, Hamas mengguncang dari dalam. Para petinggi militer menuduh ada sabotase dari kelompok perdamaian. Dan nama Yusef mulai disebut bukan sebagai pelaku, tapi sebagai orang yang terlalu dekat dengan kelompok Lemberg. Yusef dipanggil ke ruang interogasi rahasia. Sebuah ruangan lembab dengan satu lampu redup yang menggantung dari langit-langit beton. Duduk di seberangnya adalah Ustaz Abu Mujahid, pria yang dikenal tak pernah tertawa sejak anaknya mati oleh rudal Zionis. "Apa kau percaya gencatan senjata lebih mulia dari jihad?" tanya Abu Mujahid datar. Yusef diam. "Kau percaya negosiasi dengan musuh bisa membawa pembebasan?" Yusef masih diam. Tapi kali ini, matanya berbicara. Abu Mujahid mencengkeram kerah bajunya. "Jawab aku, atau kau akan kami kirim ke ruang yang tak punya pintu keluar." Dengan suara lirih tapi jelas, Yusef menjawab, "Aku percaya bahwa darah harus punya arah. Bukan hanya tumpah." Pukulan datang setelahnya. Berat, cepat, dan tanpa peringatan. Tapi Yusef tidak menjerit. Ia tahu, siksaan bukan hal baru di Gaza, bahkan dari sesama. 3 hari setelah interogasi itu, Yusef dilepaskan. Bukan karena dianggap tidak bersalah, tapi karena masih dibutuhkan. Namun pesan itu jelas.
Kami mengawasi. Kini Yusef hidup seperti bayangan. Tak benar-benar bebas, tapi juga belum sepenuhnya dibungkam. Ia tetap menjalankan misi, namun diam-diam mengumpulkan informasi. Siapa saja yang masih menyimpan benih-benih dialog. Ia menemukan 2 nama. Yang pertama, Dr. Salma Rajab, dokter anak yang sering dipanggil oleh tokoh Hamas untuk menangani luka. Para pejuang, tapi diam-diam menyelamatkan bocah-bocah Zionis yang tertinggal di perbatasan saat pertempuran pecah. Yang kedua, Imam Khalid, pemimpin masjid kecil yang dalam khutbahnya tidak pernah menyebut perang, hanya menyebut kemenangan, hak atas kebencian. Yusef bertemu mereka secara rahasia, menyatukan visi, menyusun rencana kecil, bukan kudeta, tapi ruang alternatif, tempat bagi mereka yang ingin membela Gaza tanpa harus membakar seluruh dunia. Namun celaka datang cepat di negeri yang tak punya waktu untuk menunggu musim panen. Salah satu anak muda yang mereka dekati, Khalil, ditangkap. Di bawah tekanan, ia menyebut beberapa nama. Dan nama itu termasuk Yusef. Malam itu, Yusef berdiri di atas atap rumah kosong di Bait Hanun. Ia tahu, waktu untuk memilih sudah tiba. Tetap bertahan dan dibungkam. Atau membakar dirinya sendiri dalam kebenaran yang mungkin tak akan dimengerti siapapun. Ia menulis pesan terakhir dalam buku kecil milik ayahnya. Balaklava menyembunyikan wajah, tapi tidak nurani. Jika aku harus mati malam ini, semoga kematianku membuat seseorang bertanya, mengapa kita saling menembak jika kiblat kita sama? Sebelum lanjut videonya, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Karena kita setiap hari upload jam 8 malam, dan jangan lupa untuk like, komen amin agar kita senantiasa dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Pastikan ambil pelajaran hidup yang sangat bermakna di akhir video ini. Gaza malam itu tak hanya gelap karena listrik yang diputus, tapi karena bayangan ketakutan yang menyelimuti tiap sudut lorong. Semua orang bicara dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. Semua gerakan lebih hati-hati. Tak ada serangan dari Zionis. Tak ada drone yang melayang di atas langit, tapi ketegangan justru memuncak. Karena kini, musuh datang dari dalam. Dan Yusef menjadi simbol dari pertanyaan yang tak boleh dipertanyakan. Dia mengkhianati kita. Dia menjalin kontak dengan agen luar. Dia melemahkan semangat jihad. Desas-desus, itu tak perlu konfirmasi. Di Gaza, kata-kata lebih tajam dari pecahan roket. Cukup satu tuduhan, maka sisa hidupmu menjadi jalan pelarian tanpa arah. Yusef tahu waktunya hampir habis, tapi ia belum mau menyerah. Ia masih punya satu rencana terakhir. Malam ketiga setelah namanya diumumkan sebagai pembelot, Yusef menyelinap ke rumah Imam Khalid. Sang imam menutup pintu dengan pelan dan langsung mematikan lampu. "Kau gila," bisiknya. "Mereka sudah menyiksa 3 anak muda yang menyebut namamu. Salah satu dari mereka meninggal." Yusef menunduk. Tapi kemudian, ia berkata, "Aku tidak datang untuk minta perlindungan, Imam. Aku datang untuk terakhir kali menyerahkan semua data." Ia menyerahkan sebuah buku catatan kecil. Isi dari semua pengamatannya selama 2 tahun. Nama-nama yang menginginkan dialog. Data tentang bantuan kemanusiaan yang disabotase oleh pihak dalam. Catatan tentang penyelewengan, senjata oleh komandan sendiri, semuanya. Kalau aku mati, pastikan ini sampai ke media internasional. Lewat Laila. Laila menghilang, Yusef. Sejak rumah keluarganya dihancurkan, tak ada yang tahu kemana dia pergi. Yusef mengangguk. Ia sudah memperkirakan hal itu. Tapi ia tetap menaruh harap, entah bagaimana, catatan ini akan sampai ke dunia luar. Akan ada yang membaca, akan ada yang peduli. Sementara itu, di sisi lain Gaza, sebuah rapat darurat digelar oleh faksi militer keras Hamas. Pemimpin tertingginya, Abu Ubaid, berbicara dengan nada dingin. "Kita tidak bisa membiarkan racun menyebar. Kita tengah menghadapi tekanan dari luar. Dan di dalam sendiri, ada yang mencoba melemahkan kita dengan wacana palsu tentang damai." Salah satu anggota angkat bicara. "Tapi, dia bukan Zionis. Dia pejuang kita sendiri. Pengkhianat yang
Berasal dari dalam lebih berbahaya dari musuh di luar, potong Abu Ubaid. Besok malam, kita tutup mulutnya. Selamanya. Yusef kini hidup berpindah-pindah. Ia tidur di reruntuhan bangunan. Makan dari tangan-tangan warga sipil yang diam-diam masih menyayanginya. Tapi ancaman semakin dekat. Sore itu, ia melihat tembok rumah Fawaz dipenuhi tulisan besar. Berhati-hatilah, pengkhianat bersumpah dengan ayat. Yusef hanya bisa menghela napas panjang. Bahkan kitab pun kini dipakai sebagai peluru. Malam itu, ia menuliskan pesan terakhirnya di dinding reruntuhan. Jika suatu hari kalian sadar bahwa kami saling membunuh karena ingin menyelamatkan kiblat yang sama, maka tolong hentikan. Tapi sebelum ia selesai menulis kalimat penutup, terdengar langkah kaki. Cepat, teratur, berat. Yusef menoleh, dan di bawah cahaya bulan ia melihat 4 orang bertopeng. Semuanya bersenjata. Salah satunya mengangkat tangannya. Faris Syaghil, kau dipanggil untuk mempertanggungjawabkan iman barumu. Mereka membawanya ke lokasi rahasia. Bukan penjara, bukan ruang interogasi, tapi ruang kosong di bawah tanah yang biasa digunakan untuk menyimpan senjata. Yusef dipaksa berlutut, tangan diikat. Mata tetap terbuka. Seseorang, berpakaian mirip dirinya dulu, lengkap dengan balaklava hijau dan sorban hitam, berjalan perlahan ke arahnya. Dulu, aku hormat padamu, katanya dingin. Kau cepat belajar, tapi kau terlalu cepat berpikir. Yusef menatap tajam. Dan kau terlalu cepat menuduh. Kau pikir dunia ini hanya hitam putih? Orang itu tertawa kecut. Di sini, kita hanya punya 2 pilihan. Membela atau membelot. Dan tanpa banyak kata, sebuah pukulan menghantam wajahnya. Gelap. Ketika ia sadar, ia sudah tergeletak di suatu tempat yang tak dikenalnya. Tubuhnya luka, tapi masih bernyawa. Dan di sebelahnya, seseorang sedang menatapnya dengan mata merah karena menangis. Laila. Aku melihatmu dari kejauhan tadi malam. Mereka pikir kau mati. Aku menunggumu dibuang, katanya pelan. Yusef mencoba tersenyum. Kau kembali? Laila mengangguk. Aku belum selesai, dan sepertinya kau juga belum. Suara azan subuh menggema di langit Gaza yang berdebu. Tapi pagi itu, suara panggilan ibadah seakan hanya menjadi gema kosong di antara reruntuhan, ketakutan, dan bisikan pengkhianatan yang merayap dari lorong ke lorong. Yusef dan Laila belum tidur. Mereka duduk di bawah tanah, di ruangan sempit milik seorang wartawan lepas yang sudah lama menghilang sejak rumahnya dibom. Di ruangan itu, tersimpan satu-satunya alat komunikasi satelit tua yang masih bisa terhubung keluar jalur Gaza. Yusef menatap layar komputer kecil, matanya menahan kantuk dan luka di wajahnya yang belum sembuh. Di sampingnya, Laila mengetik dengan cepat, menerjemahkan seluruh isi catatan yang telah dikumpulkan. Nama-nama mereka yang dibunuh oleh sesama karena berbeda pemikiran, lokasi penyimpanan senjata yang digunakan untuk mengintimidasi warga sipil, serta bagaimana sebagian petinggi Hamas menyabotase misi kemanusiaan demi kepentingan pribadi. Aku tak tahu apakah dunia akan peduli, kata Laila lirih sambil berhenti sejenak mengetik. Yusef menggeleng. Dunia mungkin tidak akan peduli sekarang, tapi kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Mungkin tidak lewat kita, tapi lewat generasi berikutnya. Laila tersenyum tipis. Tapi di matanya ada kesedihan yang dalam, karena ia tahu mereka mungkin tidak akan hidup untuk melihat hasilnya. Di luar, malam mulai berakhir, tapi bahaya belum berlalu. Melalui jaringan yang diam-diam masih bersimpati padanya, Yusef mendapat kabar bahwa kelompok militan garis keras sedang bergerak ke arah mereka. Mereka tak hanya ingin menangkap, mereka ingin menghapus jejak. Kalau mereka temukan kita, ini bukan akan jadi interogasi, ujar Laila. Menggigit bibirnya menahan cemas. Tak akan sempat. Kita harus kirim sekarang. Tangan Laila bergerak cepat, mengkompres semua file ke dalam satu berkas terenkripsi dan menyambungkannya ke jaringan satelit.
Proses upload dimulai. Persentase naik perlahan. 7%, 12, 25, 40. Dan saat menyentuh 53%, bam! Tembok luar diguncang oleh ledakan kecil. Pintu atas berguncang keras. Mereka datang. Yusef mengeluarkan pistol tua dari sakunya. Bukan untuk melawan, tapi untuk bertahan. Ia tahu, pelurunya hanya 3, dan lawannya lebih dari 5 orang. Lanjutkan upload. Apapun yang terjadi, jangan. Berhenti, katanya pada Laila. Langkah kaki mulai terdengar turun menuruni tangga sempit. Laila menggigit ujung lidahnya sendiri untuk menahan panik. Persentase kini naik ke 69. 72. Yusef berdiri di depan pintu bawah tanah. Tubuhnya jadi perisai. Tangan gemetar, tapi tekadnya bulat. Ia sudah tak lagi berharap hidup. Ia hanya berharap sempat menyampaikan kebenaran. Pintu digedor keras. Suara seorang pria bergema. Yusef, serahkan dirimu. Ini peringatan terakhir. Yusef tak menjawab. Di belakangnya, suara upload sudah mencapai 80%. Laila menahan air mata. Dan ketika pintu akhirnya jebol, dor, Yusef menembak 2 peluru. 1 mengenai kaki penyerang. 1-nya meleset. Tapi itu cukup untuk menunda mereka masuk. 85%. Yusef terjatuh, tubuhnya terkena pukulan keras di rusuk. Ia dipukul, ditendang, dan diikat dalam waktu beberapa detik. Seorang pria berpakaian militer dan bertopeng menatap Laila. Hentikan itu, sekarang. Laila menggoyangkan kepalanya. Sudah terlambat. Kalau kalian bunuh kami, dunia akan tahu. Senyum tipis muncul di wajah pria itu. Dunia, tidak peduli, perempuan kecil. Laila menggenggam komputer itu erat, bahkan saat mereka merebutnya dari tangannya. Tapi saat mereka mencabut kabelnya, layar menunjukkan upload complete. Beberapa jam kemudian, di wilayah tepi barat, seorang jurnalis muda bernama Farid menerima surel misterius dari pengirim tak dikenal. Ketika dibuka, ia menemukan folder berjudul Dari Gaza, oleh Gaza, untuk dunia. Isi folder itu membekukan tubuhnya. Bukan hanya karena kedalaman informasinya, tapi karena suara terakhir dalam rekaman pendek yang menyertainya. Rekaman itu menampilkan suara Laila. Jika rekaman ini sampai kepadamu, maka ketahuilah, kami tidak mati sia-sia. Kami tidak menyerah. Kami hanya membungkam dengan tubuh, bukan dengan nurani. Di Gaza, tubuh Yusef dan Laila dibuang ke sebuah reruntuhan. Tidak dikubur. Tidak diumumkan. Tapi di dekat lokasi itu, seseorang, mungkin warga sipil biasa, menulis di dinding yang setengah runtuh. Balaklava bisa menutupi wajah, tapi tidak bisa membungkam kebenaran. Dunia mulai bereaksi terhadap data yang bocor. Pemerintah luar, LSM, dan bahkan beberapa tokoh Palestina mulai mempertanyakan struktur Hamas. Tapi di dalam Gaza, balas dendam mulai tumbuh, dan muncul kekuatan baru, muda, tak bersenjata, tapi bersuara lebih keras dari peluru. Langit Gaza pagi itu berbeda, bukan karena drone yang menghilang, bukan karena listrik yang tiba-tiba menyala, tapi karena bisikan yang berubah menjadi suara. Satu demi satu, orang-orang mulai berani berbicara. Apakah benar? Yusef dibunuh karena data itu? Katanya, dia cuma ingin kita tahu ada yang korup di tubuh kita sendiri. Laila, dia wartawan, bukan tentara. Kenapa dia dibantai seperti penjahat? Bisikan-bisikan itu tak lagi dibungkam. Bahkan anak-anak di sekolah-sekolah pengungsian pun mulai menggambar sosok berwajah samar dengan tulisan, bukan pengkhianat, pemberani. Di luar Gaza, efeknya jauh lebih besar. Di kem-kem pengungsian Palestina di Lebanon dan Yordania, protes bermunculan. Mereka tidak mengutuk Hamas sepenuhnya, tapi mereka menuntut pertanggungjawaban. Kami tidak menolak jihad, tapi kami menolak pembunuhan terhadap sesama atas nama keseragaman. Pernyataan itu menggema di media sosial, dikutip oleh banyak aktivis HAM, dan bahkan menembus meja sidang kecil di Jenewa yang membahas kebebasan informasi dari wilayah konflik. Namun, di markas militer rahasia Hamas, Abu Ubaid tak gentar.
Biarkan dunia bicara. Mereka akan lupa seminggu lagi. Seperti mereka lupa serangan di Jenin atau pembantaian di Deir Yassin. Tapi kali ini, sesuatu berbeda. Di dalam struktur Hamas sendiri, ketegangan mulai terasa. Faksi muda yang sebelumnya diam kini bersuara. Salah satunya, Ahmad, mantan siswa Yusef yang menjadi komandan lapangan, berbicara dalam pertemuan tertutup. Kalau kita membunuh semua yang berbeda, kita tak lebih baik dari penjajah. Kebenaran tak selalu nyaman. Tapi jika kita terus membungkamnya, maka rakyat kita sendiri akan bangkit melawan kita. Beberapa diam, tapi sebagian lainnya mulai mengangguk. Di sebuah tempat pengungsian kecil di Khan Yunis, sekelompok anak muda mencetak selebaran berisi kutipan terakhir Laila. Kami hanya membungkam dengan tubuh, bukan dengan nurani. Mereka menyebarkannya diam-diam, menempelkannya di tembok masjid, meletakkannya di bawah pintu rumah-rumah. Dan yang mengejutkan, tidak semua selebaran itu disobek. Beberapa justru dibiarkan, bahkan diam-diam disalin ulang. Dan kemudian di hari keempat setelah kematian Yusef dan Laila, dunia dikejutkan oleh siaran langsung di saluran alternatif dari tepi barat. Seseorang dengan wajah tertutup menyampaikan pidato pendek. Kami bukan bagian dari Zionis. Kami bukan antek Amerika. Kami anak-anak Gaza, lahir dari reruntuhan, tumbuh dari rasa lapar, dan kami mencintai tanah ini. Tapi kami ingin bertanya, apakah mencintai Gaza berarti kami harus membenci suara-suara yang berbeda? Apakah jihad berarti membungkam ibu kami sendiri karena berkata cukup? Apakah kemerdekaan berarti kita menyerahkan kebebasan berpikir kepada senjata dan keputusan satu kelompok saja? Kami tidak meminta kekuasaan. Kami hanya meminta ruang untuk kebenaran. Video itu viral. Dalam 24 jam, lebih dari 200.000 orang menontonnya di berbagai saluran alternatif. Bahkan media-media besar seperti Al Jazeera dan Middle East Eye mulai menyorot fenomena ini. Dan saat Abu Ubaid berusaha memadamkan api itu dengan pernyataan keras, tidak ada ruang untuk perpecahan di tengah perjuangan. Muncul balasan dari generasi baru Gaza. Kebenaran bukan perpecahan, ia adalah cahaya yang menyingkap bayangan. Hari itu, di banyak sudut Gaza, wajah Yusef dan Laila dilukis dengan kapur putih di dinding-dinding sekolah dan jalanan sempit. Tidak besar, tidak terang, tapi cukup untuk dikenali. Dan di bawah wajah mereka selalu ada satu kalimat. Suara mereka masih hidup. Dampak dari kematian Yusef dan Laila mulai menjalar seperti gelombang tenang yang menghantam batu. Hamas tidak runtuh, tapi mulai berguncang dari dalam. Dan dunia, untuk pertama kalinya, melihat Gaza bukan hanya sebagai medan perang, tapi sebagai tempat di mana suara-suara damai mulai menantang bunyi senapan. Hujan turun di Gaza, bukan hujan rudal, bukan hujan peluru, tapi hujan sungguhan, air dari langit, yang selama ini terasa seperti kemewahan langka. Jalan-jalan becek, atap-atap seng bocor, tapi tak satu pun dari itu memadamkan semangat baru yang perlahan tumbuh di antara reruntuhan. Di dinding luar sekolah Al-Mahd di Rafah, lukisan wajah Laila sudah tak bisa dihitung jumlahnya. Sebagian telah dicat ulang oleh tentara lokal, tapi setiap kali hilang, entah bagaimana lukisan itu kembali muncul. Dan bukan hanya wajah Laila, kini muncul juga wajah Yusef, Ahmad, bahkan beberapa anak muda yang tak diketahui namanya tapi dikenal sebagai penyebar kebenaran. Di tengah kota Khan Yunis, sebuah forum diam-diam diselenggarakan oleh warga sipil. Mereka bukan politisi, bukan milisi, hanya guru, pedagang, janda korban perang, dan mahasiswa. Tujuannya satu. Bagaimana caranya tetap melawan penjajah tanpa mengorbankan kebenaran di antara kita sendiri? Pertanyaan itu menggantung lama, tapi tidak ada tawa sinis, tidak ada cibiran. Justru yang ada adalah keheningan penuh hormat. Sebab kini, Gaza mulai memahami bahwa perang sejati bukan hanya melawan musuh di luar tembok, tapi juga melawan ketakutan yang mengekang mulut sendiri. Di dalam struktur Hamas, perpecahan menjadi nyata. Kelompok lama yang masih percaya pada kepemimpinan, tunggal mulai khawatir.
Mereka mencoba memperketat kontrol informasi, memutus jaringan-jaringan bawah tanah, bahkan menangkap beberapa aktivis muda. Namun seperti air yang mengalir dari celah retakan, suara-suara itu tak bisa dihentikan. Ahmad, yang sebelumnya hanya diam, kini terang-terangan berbicara dalam diskusi internal. Yusef memang mati, tapi kalian lupa, dia dulu guru kita semua. Kalian mengajarkan kami bahwa kebenaran harus ditegakkan meski sakit. Tapi sekarang, kalian bunuh itu dengan tangan sendiri. Seorang petinggi mencoba membantah, tapi sebagian besar pasukan muda hanya menunduk, bukan karena setuju pada petinggi, tapi karena malu pada suara hati sendiri. Luar negeri bereaksi, negara-negara Arab yang selama ini diam mulai bersuara, menekan Hamas untuk melakukan reformasi internal. Di Eropa, surat kabar besar mulai menyoroti sisi manusiawi dari warga Gaza yang selama ini hanya ditampilkan sebagai korban atau pelaku. Di Indonesia, Malaysia, dan Turki, aksi solidaritas bermunculan bukan sekadar untuk Palestina secara umum, tapi secara spesifik untuk warga Gaza yang berani menuntut kebenaran. Di rumah tua peninggalan Laila, yang kini sudah menjadi puing-puing, seorang anak lelaki berusia 8 tahun duduk sambil menulis di kertas usang. Ia adalah adik sepupu Laila, bernama Harith. Harith tak bisa membaca seluruh tulisan Laila, tapi ia tahu satu hal. Kak Laila ingin orang bisa bicara tanpa dibunuh. Ia menulis satu kalimat besar dengan kapur putih di tembok luar rumah yang tersisa. Aku juga mau bicara. Dan tiba-tiba, suara yang sempat nyaris padam kembali menyala, dari tempat paling tak terduga. Farid, jurnalis muda dari tepi barat yang menerima file rahasia dari Laila, berhasil meyakinkan satu media asing untuk menayangkan dokumenter pendek berjudul Hamas, Luka dari Dalam. Dalam dokumenter itu, wajah Laila disamarkan, suara Yusef dipelankan, tapi isi ceritanya tetap utuh. Pembunuhan internal, sabotase bantuan, dan harapan yang perlahan mati. Lalu hidup kembali di tangan generasi muda. Dokumenter itu ditonton oleh jutaan orang. Dan untuk pertama kalinya, pertanyaan besar muncul di dunia internasional. Apakah mungkin suara-suara dari Gaza yang meminta kedamaian bisa jadi kunci perdamaian itu sendiri? Hari itu, Harith menatap langit. Ia belum tahu apa itu perubahan sistematis. Ia tidak paham struktur militan, tapi ia tahu satu hal. Kalau Kak Laila bisa berani, kenapa aku tidak? Ia lalu mengambil buku catatan bekas milik Laila yang ditemukannya di bawah reruntuhan dan mulai menulis. Namaku Harith. Aku tinggal di Gaza. Aku bukan tentara. Tapi aku juga ingin Palestina merdeka. Tapi aku tidak mau kita bunuh satu sama lain lagi. Gaza tidak berubah dalam semalam. Tapi sesuatu telah bergeser. Ketakutan bukan lagi satu-satunya bahasa yang dimengerti. Di bab terakhir nanti, kisah akan menutup dengan refleksi mendalam. Bahwa meskipun jalan damai masih panjang dan penuh duri, benihnya telah ditanam. Oleh darah, suara, dan keberanian mereka yang telah dibungkam. Langit Gaza kembali kelabu. Angin gurun membawa aroma debu, darah, dan kesedihan yang tak kunjung mengering. Di balik puing rumah yang hancur separuh, Harith duduk memeluk lutut. Matanya kosong, memandangi tulisan di tembok yang sempat ia buat, "Aku juga mau bicara." Kini tulisan itu hanya bayangan samar. Sebagian terhapus oleh hujan, sebagian lagi sengaja dihapus oleh tangan-tangan takut. Beberapa hari sebelumnya, tugu kecil tempat tulisan itu berdiri telah dihancurkan oleh kelompok bersenjata internal Hamas yang masih setia pada garis keras. Mereka menganggap tugu itu lambang pembangkangan. Ahmad, yang telah menjadi pelindung Harith dan penjaga naskah terakhir Laila, ditangkap dalam serangan mendadak. Ia diseret ke dalam van tanpa plat nomor, dan hingga kini belum kembali. Penduduk, kota yang sempat menyala karena harapan, kini kembali menunduk dalam diam. Ketakutan sekali lagi menjadi bahasa sehari-hari, namun ketakutan itu tidak sepenuhnya menang. 3 hari setelah penangkapan Ahmad, sebuah rekaman suara bocor di media luar negeri. Rekaman itu adalah suara Ahmad dalam sebuah rapat internal Hamas saat ia berbicara lantang.
Jika kalian takut pada tulisan seorang anak, maka kalian sudah kalah bahkan sebelum perang dimulai. Rekaman itu viral. Media internasional yang semula enggan menyentuh konflik internal Hamas, kini berlomba-lomba menganalisis. Apakah perpecahan dalam Hamas adalah tanda lahirnya pemikiran baru? Dari Turki hingga Mesir, dari Indonesia hingga Irlandia, gelombang simpati mengalir bukan untuk sebuah kelompok militan, tetapi untuk mereka yang memilih berkata di tengah ancaman senjata. Di Gaza sendiri, gerakan bawah tanah perlahan tumbuh. Bukan dengan senjata, bukan dengan pelatihan militer, tetapi dengan pena, cat semprot, dan mikrofon rakitan. Pemuda-pemuda mulai menyalin tulisan Laila dalam selebaran, menyebarkannya di pasar, di sekolah-sekolah yang setengah hancur, dan bahkan di dinding penjara. Harith, meski masih muda, menjadi lambang keberanian baru. Ia mulai belajar membaca lebih dalam, menulis lebih banyak. Ia bahkan membuat lembaran kecil berjudul, "Jika aku besar nanti, aku ingin Gaza tidak takut pada suara sendiri." Warga menyambut lembaran itu diam-diam. Mereka tahu risikonya. Tapi mereka juga tahu bahwa diam terlalu lama, sama saja seperti menggali kubur sendiri. Sementara itu, Ahmad, yang ditahan di lokasi rahasia, disiksa dengan pertanyaan yang sama berulang kali. Siapa di belakang gerakan ini? Ahmad hanya tersenyum. Ia tak menjawab, karena jawabannya bukan satu nama, bukan satu kelompok, bukan satu negara. Jawabannya adalah hati yang tak mau dibungkam lagi. Setiap luka yang ia terima, setiap tamparan dan pukulan, ia terima dengan satu keyakinan, bahwa di luar sana, Laila masih hidup, dalam setiap tulisan, dalam setiap bisikan anak-anak yang kini belajar mengatakan, "Aku juga punya suara." Akhirnya, tekanan dunia internasional memaksa Hamas untuk mengurangi kekerasan terhadap perbedaan pendapat internal. Tidak karena mereka berubah hati, tetapi karena mereka mulai khawatir kehilangan simpati publik yang selama ini mereka manfaatkan sebagai tameng moral. Ahmad dibebaskan diam-diam, di tengah malam, dibuang di pinggiran kota Rafah. Tubuhnya lemah, tapi matanya masih tajam. Yang pertama ia cari bukan air atau makanan, tapi Harith. Mereka bertemu kembali di rumah yang setengah roboh. Harith menangis saat melihat luka-luka di wajah Ahmad. Tapi Ahmad hanya tertawa kecil. "Luka ini tak ada apa-apanya dibanding luka karena takut bicara," ujarnya lirih. Setahun kemudian, Harith menerbitkan buku kecil pertamanya, bukan lewat penerbit, tapi melalui printer sekolah yang berhasil diperbaiki. Judulnya, Surat dari Anak yang Tak Mau Diam. Buku itu berisi puisi, surat, dan kisah nyata dari anak-anak Gaza yang menyaksikan kehilangan, tapi memilih untuk tidak membalas dengan kemarahan, melainkan dengan kata-kata. Setiap salinan dijilid dengan kertas daur ulang, dikirim secara rahasia ke sekolah-sekolah, masjid-masjid, bahkan ke rumah sakit yang masih beroperasi. Dalam beberapa bulan, buku itu menjadi bahan ajar tidak resmi di lebih dari 50 sekolah lokal. Dan setiap anak yang membacanya tahu satu hal. Suara mereka penting. Dan tidak ada yang bisa merampas itu. Beberapa orang tua dari korban serangan internal mulai muncul ke publik. Mereka menuntut agar Hamas tidak hanya melawan Israel, tapi juga menghadapi kejahatan dalam tubuh mereka sendiri. Salah satu ibu dari remaja yang dibunuh karena menyebarkan selebaran menulis di dinding rumahnya, "Kami sudah cukup kehilangan anak karena bom Israel. Jangan kami kehilangan anak karena takut bicara." Kutipan itu kemudian dijadikan mural besar di perbatasan Gaza Mesir. Dunia melihat. Dan perlahan, dunia pun mendengar. Akhirnya, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Gaza, Hamas mengumumkan pembentukan Komite Evaluasi Internal. Komite ini melibatkan akademisi, jurnalis, dan bahkan warga sipil. Langkah itu belum sempurna, tapi itu adalah langkah. Dan semua orang tahu siapa yang memicunya. Yusef, Laila, Harith, Ahmad. Dan semua yang memilih bicara saat yang lain memilih diam. Di penutupan cerita ini, sebuah surat dikirim oleh Harith ke banyak negara yang dulu mendukung. Palestina hanya sebagai slogan. "Kami tidak butuh kalian hanya untuk bersorak saat kami diserang. Kami butuh kalian untuk berdiri bersama kami ketika kami melawan ketidakadilan,
bahkan jika itu datang dari dalam tubuh kami sendiri. Jika kalian mencintai Palestina, cintailah juga suara kami. Surat itu dibacakan dalam sidang khusus PBB. Seorang diplomat dari negara yang tak pernah menyebut Hamas sebelumnya, berdiri dan berkata, "Hari ini, untuk pertama kalinya, kita tidak membicarakan Hamas sebagai kelompok bersenjata, tapi sebagai manusia. Manusia yang sedang bertanya, bisakah suara mengalahkan peluru?" Di tahun-tahun berikutnya, museum kecil dibangun di Khan Yunis. Namanya, Museum Kata Yang Tak Mati. Di dalamnya, pengunjung bisa membaca tulisan asli Laila, mendengar rekaman suara Ahmad, dan melihat puluhan puisi anak-anak Gaza. Di pintu masuk museum, tertulis kalimat Harit yang kini diabadikan. "Jika kami harus mati, maka kami ingin mati dalam keadaan telah bicara. Karena diam adalah kematian sebelum ajal. Gaza belum bebas, tapi Gaza tak lagi bisu. Dan di tengah puing, suara mereka tetap hidup." Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang menonton video ini sampai habis. Semoga kalian semua senantiasa dilindungi dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Kanjeng Nabi Muhammad. Pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan lonceng, karena kita akan upload setiap hari jam 8 malam. Tentunya dengan video ataupun berita yang sangat menginspirasi, karena penuh dengan makna kehidupan. Selamat beraktivitas.